Podcast Pagi dan Pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Selamat pagi teman-teman, buat kamu yang lagi dengerin ini sambil mungkin nyeruput kopi atau sekedar rebahan sambil mikirin hidup, selamat datang di Pagi dan Pikiran. Karena ya, pikiran yang jernih datang dari pagi yang tenang. Pagi juga. Semoga pagi ini bawa inspirasi ya. Iya nih, hari ini kita pengen ngobrol tentang hal yang mungkin kelihatan sepele ya, tapi bisa jadi ngerubah cara kita ngelihat hidup. Hidup minimalis. Topik yang menarik. Seringkali disalahpahami memang. Betul, soalnya kadang bukan hidup kita yang berat, tapi mungkin barang-barang atau pikiran yang kita simpen terlalu banyak ya kan? Nah, kita dapat materi bagus nih dari teman-teman. Judulnya, Hidup Minimalis, Ruang Kosong, Pikiran Lapang. Keren ya judulnya? Menggugah banget, langsung kebayang intinya. Nah, tujuan kita hari ini tuh bukan cuma ngulangin definisi aja, atau ya lihat gambar rumah rapi di Pinterest gitu. Bukan, kita pengennya bener-bener ngebongkar apa sih inti dari gagasan ini. Gimana relevansinya buat keseharian kita, teman-teman. Dan dampaknya ke pikiran, itu yang penting. Tepat, dampaknya ke kejernihan pikiran kita. Materi yang kita punya ini kaya banget sudut pandangnya, dari filosofi sampai tips praktis. Oke deh, mari kita bedah bareng ya. Sip, topik ini emang sering dianggap cuma tren estetika aja, atau gerakan anti konsumsi yang, ya gitu deh, ekstrim. Padahal, kayak yang ditekankan di materi ini, akarnya tuh lebih dalam. Lebih dalam gimana tuh maksudnya? Ini nyentuh cara kita memaknai kepemilikan, hubungan kita sama barang-barang di sekitar. Dan yang paling dasar, gimana kita ngelola sumber daya kita yang paling terbatas. Waktu, perhatian, energi mental kita. Wah, oke. Jadi bukan sekedar beberes ya? Betul. Teks ini ngajak kita lihat ini sebagai filosofi hidup, bukan cuma metode berbenah sesaat. Oke. Mari kita mulai dari lurusin persepsi dulu deh, kayak di awal materi ini juga. Minimalisme tuh bukan berarti hidup susah, nolak nyaman, atau anti kemajuan gitu ya. Nggak sama sekali. Justru, materi ini ngegambarinnya sebagai upaya sadar buat nyiptain ruang. Nah, ruang di sini luas artinya. Ya, ruang fisik di rumah biar lega, nggak sumpek. Tapi nggak cuma itu kan? Iya, benar. Yang mungkin lebih penting lagi, ruang di pikiran kita. Biar nggak terus-terusan penuh, riuh. Sama ruang di hati, buat fokus ke hubungan dan pengalaman yang benar-benar ngasih makna. Menarik. Ruang di hati. Ada satu kalimat kunci nih dari sumbernya yang kayaknya ngerangkum banget. Minimalisme bukan soal berapa sedikit kita punya barang, tapi berapa banyak makna dari yang kita punya. Ini, pergeseran fokus yang penting banget ya. Dari ngumpulin kuantitas, jadi menghargai kualitas dan signifikansi. Tepat sekali. Pergeseran ke makna, itu yang mengubah interaksi kita sama dunia material. Nggak cuma punya, tapi memilih dengan sengaja. Nah, di sini aspek psikologisnya jadi menarik banget. Dan ini juga diulas di materi kita. Psikologisnya gimana tuh? Disebutin adanya kecenderungan alami kita buat nyimpen barang. Seringkali bukan karena fungsinya sekarang, tapi ikatan emosional. Oh, kayak barang kenangan gitu ya? Bisa jadi. Atau rasa takut kehilangan memori masa lalu yang kita kaitkan sama barang itu. Atau cemas soal kebutuhan di masa depan, gimana kalau nanti butuh tapi udah dibuang. Nah, materi ini nunjukin gimana tumpukan barang yang mungkin kelihatan biasa aja di pojokan itu sebenarnya bisa jadi representasi fisik dari beban emosional dan mental yang terpendam. Beban mental dari barang? Iya, setiap barang itu kan butuh sedikit perhatian, sedikit ruang mental, sedikit energi buat ngurusnya. Nah, akumulasi dari sedikit-sedikit ini yang tanpa sadar bisa bikin pikiran kita penuh sesek, walaupun kita nggak lagi mikirin barang itu secara langsung. Wah, iya juga ya. Penjelasan soal beban mental tersembunyi itu ngena banget. Langsung keingat sama contoh-contoh di materi ini yang pasti banyak dialami teman-teman. Contoh apa tuh? Kayak tumpukan kaos acara dari event lama yang udah nggak pernah dipakai tapi sayang dibuang. Ada logonya, ada kenangannya katanya. Haha, iya. Koleksi kaos panitia. Atau laci ajaib yang isinya kotak ponsel bekas, charger nggak tahu buat apa, kabel kusut, pernak-pernik lain yang label mentalnya siapa tahu nanti berguna. Laci keramat itu ya. Semua orang punya kayaknya. Iya kan?
Materi ini bilang kita kayak jadi kurator museum pribadi barang mungkin nanti. Padahal nanti itu seringnya nggak pernah datang. Atau kalau datang kita udah lupa nyimpennya di mana. Nah, bener banget. Dan disinilah konsep memilih dengan sadar jadi penting banget. Kayak yang dijelasin di materi ini inti praktek minimalisme. Memilih dengan sadar. Maksudnya, Ini bukan sekedar aksi bersih-bersih musiman, minimalisme itu ngajak kita buat dialog jujur sama setiap barang yang mau kita simpan. dialog sama barang. Kedengerannya agak aneh ya? Haha, ya mungkin, tapi pertanyaannya simpel kok. Apakah barang ini aktif, ngasih nilai tambah, bahagia, fungsi, atau indah dalam hidup kita sekarang? Apakah dia dukung kita jadi versi diri yang kita mau, atau malah nahan? Oke. Terus kalau jawabannya enggak? Ya mungkin itu saatnya buat, kayak kata sumbernya, bilang, makasih buat peranmu selama ini, selamat jalan. Ini proses penyaringan yang butuh kesadaran, keberanian buat ngelepasin, tindakan aktif milih apa yang layak dapat tempat di hidup kita. Kayaknya bisa bikin lega juga ya. Dan dampaknya katanya nggak berhenti di lemari atau laci yang lebih rapi aja. Betul, ini nyambung ke koneksi menarik antara ruang fisik dan ruang mental. Iya, di materi ini ada analogi bagus. Minimalisme itu kayak napas panjang setelah lama lari kencang. Sederhana, tapi efeknya langsung terasa melegakan. Aku pribadi ngerasain ini sih. Kalau lingkungan fisik lebih teratur, lebih sedikit gangguan visual, Pikiran ikut tenang gitu ya? nah iya, rasanya lebih gampang fokus, pikiran nggak gampang kemana-mana. Ada kelegaan mental barengan sama kelegaan fisik. Ini bagian yang menurutku menarik banget dari minimalisme. Hubungan antara lingkungan fisik yang rapi sama kondisi mental yang lebih tenang ini emang bukan cuma perasaan aja sih. Ada banyak dukungan ilmiahnya juga. Materi ini nangkep esensinya pas bilang setiap barang bawa beban psikologis kecil. Makin banyak barang, makin banyak beban ya. Secara ndak sadar, iya, makin banyak keputusan kecil terkait barang itu, nyimpen, bersihin, benerin, milih, energi mental kekuras. Nah, konsep ini, kayak kata sumbernya, bisa kita perluas loh. Nggak cuma soal barang fisik. Oh iya, kemana lagi? Minimalisme bisa juga buat isi lemari atau garasi. Coba pikirin deh, notifikasi ponsel yang terus-terusan ganggu fokus kita seharian. Aduh itu sih, iya banget. Atau komitmen sosial, bahkan pertemanan yang setelah dipikir-pikir lebih banyak nyedot energi daripada ngasih dukungan, yang sering disebut hubungan toksik itu. Benar juga. Atau tumpukan tugas kecil, email nggak penting yang nyita waktu produktif, tapi hasilnya nggak seberapa. Nah, ngurangin semua kekacauan non-fisik ini, menurut logika minimalisme, itu bukan kehilangan. Tapi malah dapat sesuatu. Justru, dapat kembali fokus yang lebih tajam, ketenangan batin yang lebih dalam, dan energi buat hal-hal yang bener-bener penting buat kita. Wah, perspektif yang kuat banget. Jadi, minimalisme ini kayak filter ya? Nggak cuma buat barang, tapi juga buat perhatian, waktu, energi kita. Bisa dibilang gitu. Filter buat nyaring kebisingan sehari-hari, biar ketemu apa yang esensial. Ini nyambung banget sama kutipan Greg McKeown di buku Essentialism yang dikutip juga di materi ini. If you don't prioritize your life, someone else will. Ngena banget ya kalimatnya. Menohok sih, tapi bener banget. Kalau kita nggak sadar nentuin prioritas kita, nilai apa, tujuan apa, aktivitas apa yang bikin kita happy, ya dunia luar yang bakal ngambil alih kendali. Entah itu iklan, tren medsos, ekspektasi orang lain. Atau sekedar kebiasaan lama yang nggak pernah kita pertanyakan. Kita bisa gampang ngejalanin hidup yang didikte faktor luar, bukan pilihan sadar kita sendiri. Dan implikasinya, kayak dijelasin di materi ini, itu signifikan banget buat pengambilan keputusan. Dengan praktek minimalisme, dalam arti luas ya, barang, komitmen, info, bahkan pikiran kita, sebenarnya lagi ngelatih otot buat bilang enggak. Belajar bilang nggak itu susah loh kadang. Emang, tapi ini bukan enggak yang asal-asalan. Ini enggak yang lahir dari pemahaman jernih soal apa yang kita hargai. Kita jadi lebih mampu nolak tawaran, permintaan, atau gangguan yang nggak sejalan sama nilai atau tujuan kita. Dan bisa lebih mantap gitu ya. Nggak pakai rasa bersalah. Idealnya gitu, karena kita tahu persis kenapa kita nolak. Minimalisme bantu kita identifikasi prioritas sejati kita, iya besar kita. Jadi setiap enggak buat hal enggak penting, itu sebenarnya nyiptain ruang, waktu, energi buat iya yang jauh lebih bermakna. Ya, yang bikin kita lebih deket sama hidup yang kita mau. Tepat. Ini soal ngerebut kembali kendali atas cerita hidup kita sendiri. Luar biasa ya, gimana konsep yang awalnya mungkin cuma soal rapi-rapi rumah, ternyata implikasinya dalam banget.
Sampai ke cara kita ambil keputusan, ngelola energi, bahkan definisi sukses atau bahagia. Nah, buat teman-teman yang mungkin jadi makin penasaran, materi ini juga nyantumin beberapa referensi buku bagus. Oh iya, buku apa aja tuh? Ada The Life-Changing Magic of Tidying Up-nya Marie Kondo. Ini kayaknya yang paling hits ya, metode KonMari-nya itu. Fokusnya emang ke decluttering, nyortir barang pakai kriteria spark joy. Ah iya, apakah barang ini memicu kebahagiaan? Itu ya. Betul. Pendekatannya emosional banget sama barang. Terus ada Goodbye Things oleh Fumio Sasaki. Ini lebih ke cerita pribadi sih. Pengalaman dia jadi minimalis gitu. Iya, dia cerita gimana pindah dari hidup konsumtif ke minimalis yang lumayan ekstrim dan gimana itu bikin dia lebih bebas dan bahagia, meskipun barangnya dikit banget. Perspektifnya personal banget. Menarik buat yang ngerasa keberatan sama barang ya. Terus ada Essentialism Greg McKeown yang kutipannya tadi kita bahas. Ini lebih jauh lagi. Gagasan less is more dibawa ke pilihan hidup, manajemen waktu, alokasi energi. Fokus ke yang esensial aja, buang yang lain. Iya, kuncinya disiplin identifikasi dan fokus ke yang benar-benar esensial, sambil berani eliminasi sisanya. Relevan banget buat zaman sekarang yang perlu tuntutan ini. Setuju? Era distraksi ya. Dan terakhir, yang juga relevan banget, Digital Minimalism oleh Cal Newport. Ini adaptasi minimalisme buat era digital. Nah ini penting nih. Newport bilang, banyak teknologi digital itu dirancang buat bikin kita kecanduan perhatian. Minimalisme digital itu soal pakai teknologi secara sadar, sesuai nilai kita, bukan malah dikendaliin. Mengurangi kekacauan digital ya. Notifikasi, medsos kompulsif, info dangkal. Tujuannya biar kita dapat lagi fokus, kedalaman mikir, sama kualitas interaksi di dunia nyata. Jadi banyak pintu masuknya ya buat eksplorasi minimalisme ini, tergantung mana yang lagi dibutuhin teman-teman. Betul, ada banyak jalurnya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita ini, berdasarkan materi yang ada, apa ya intisarinya? Minimalisme itu, intinya praktek kesadaran. Kesadaran ya kuncinya. Iya, bikin pilihan yang disengaja, nggak cuma ikut arus. Bukan soal hidup kurang, tapi nemuin arti cukup buat diri sendiri. Konsep yang personal banget. Mencari dan mempertahankan makna. Nah itu dia. Makna dibalik apa yang kita pilih buat miliki, lakukan, perhatikan. Dan yang paling dasar, ini soal nyiptain ruang fisik biar nyaman, tapi juga ruang mental biar pikiran jernih, fokus tajam. Ruang buat hal-hal penting bertumbuh. Persis. Mengutip lagi dari materi penutupnya. Hidup yang sederhana bukan hidup yang kekurangan, tapi hidup yang cukup. Ada keindahan dan ketenangan dalam kesadaran akan kecukupan itu. Dan mungkin ya sebagai penutup ada satu pemikiran reflektif nih, terinspirasi dari bagian refleksi pagi di materi ini. Apa tuh? Pertanyaannya simpel tapi bisa jadi kuat. Ada nggak satu hal kecil aja? Mungkin barang fisik yang udah lama nggak kepake, aplikasi di ponsel yang notifnya ganggu, atau bahkan pola pikir usang, kekhawatiran yang bisa teman-teman lepaskan hari ini. Melepaskan satu hal kecil. Iya, tindakan melepaskan ini, sekecil apapun, itu bukan cuma buat rapi-rapi aja, tapi bisa dilihat sebagai langkah simbolis. Kayak kata sumbernya, cara buat balik ke diri sendiri. Gestur kecil buat secara sadar ngasih ruang pada sesuatu yang lebih esensial, lebih bermakna buat masuk atau berkembang di hidup teman-teman. Kira-kira apa ya satu hal kecil itu? Pertanyaan yang bagus banget buat refleksi pribadi, teman-teman. Terima kasih ya udah bawa kita dalam eksplorasi yang dalam ini soal hidup minimalis. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih perspektif baru, mungkin beberapa aha moment, dan inspirasi buat teman-teman terapkan dengan caranya sendiri. Semoga bermanfaat ya. Baik teman-teman semua, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga edisi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai berjumpa lagi di Podcast Pagi dan Pikiran. Karena pikiran yang jernih lahir dari pikiran yang tenang. Dadah teman-teman semua. Podcast Pagi dan Pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang.